Drama kesayangan kalian ini dilanjutkan dengan kilas balik yang memperlihatkan betapa kasihannya Ferit selama Sairan menjalani pengobatan di tempat rehabilitasi. Dia setiap hari selama 2 tahunan selalu setia datang menjenguk istrinya itu. Hanya saja Suna yang menjadi mediator selalu mengatakan bahwa adiknya itu tidak mau dikunjungi. Hingga kemudian di kunjungannya yang terakhir dia masih saja diabaikan, bahkan terkesan diusir. Namun di waktu yang sama ia melihat Sairan justru berjalan berdua dengan seorang pria dan mengobrol sangat asyik. Tentu hal itu menghancurkan hati Ferit, meskipun Suna menjelaskan bahwa pria itu bernama Sinan yang juga sama-sama sedang sakit dan dirawat di tempat ini. Pada kenyataannya, semua itu ternyata kehendak Sairan sendiri. Ia tidak ingin Ferit terlalu sakit jika harus kehilangan dirinya. Itulah sebabnya kita kemudian melihat Sairan menangis setelah Ferit pergi, karena memang sebenarnya ia sangat mencintainya, meskipun saat ini harus membuatnya kecewa. Kembali ke masa sekarang, Ferit berhadapan dengan Sairan di pesta pernikahan Suna dan Abidin. Mereka pun saling menyapa dan Ferit sangat senang. Sairan terlihat sangat sehat. Namun jalan cerita telah berubah ketika Sinan datang meraih tangan Sairan dan memanggilnya dengan sebutan sayang lalu mengajaknya pergi. Di situ baik Ferit maupun Sairan berusaha tegar, padahal pada kenyataannya masih terdapat getar-getar cinta di dada mereka. Sementara itu kehadiran Ferit merupakan kejutan buat Abidin. Dia sama sekali tidak menyangka karena telah menduga Ferit tidak akan mampu berhadapan dengan Sairan dan Sinan. Kini keraguan mereka pun terpatahkan meskipun bayang-bayang masa lalu terus menghampiri. Di luar dugaan, ketika akad nikah akan dimulai, penghulu membutuhkan 2 orang saksi. Dan secara mengejutkan, entah apa motifnya, Sinan menghampiri Ferit dan menyuruhnya untuk menjadi saksi pernikahan mendampingi Sairan. Ferit tak mampu menolak, terlebih Abidin juga turun untuk memintanya. Setelah itu hal yang natural terjadi, Ferit dan Sairan saling mengobrol, sedangkan Sinan melihat dari kejauhan yang membuat Sairan seolah mengerti kode itu. Di sisi lain, Kazim merasa terganggu dengan kehadiran Ferit di pesta pernikahan putrinya. Namun meskipun tidak banyak emosi, ia memberitahukan mengenai rencana pernikahan Sairan dengan Sinan. Lagi-lagi dengan gentle, Ferit justru mengucapkan selamat kepada keduanya. Ketika acara dilanjutkan dengan berdansa, Sairan sengaja membuat Ferit cemburu dengan memeluk Sinan. Saat itulah ketegaran Ferit runtuh, ia pun memilih pergi. Sementara di sisi lain, Sairan juga menyesal dan masuk ke dalam kamar lalu menangis. Sinan mampu membaca satu persatu perilaku Sairan yang membuatnya kesal. Sedangkan Sairan hanya mampu mengucapkan maaf akan berusaha melupakan Ferit. Kita kembali ke Ferit, di mana ia meluapkan rasa frustasinya dengan minum-minum di bar. Dan dalam pengaruh alkohol ia pun menari dengan seorang wanita, namun yang ia bayangkan hanyalah Sairan. Temannya menyadari bahwa Ferit terlalu banyak minum hingga kemudian menghubungi Diyar. Di luar klub, Ferit berjalan sempoyongan hingga terjatuh ke tempat pembuangan sampah. Tepat pada saat itu Diyar muncul dan Ferit langsung memeluknya, menganggapnya sebagai Sairan. Sementara itu, ketika mengantarkan Sairan pulang, Sinan sangat kesal hingga menolak untuk mendengarkan penjelasannya. Namun Sairan tidak peduli dan menegaskan lagi bahwa ia sangat mencintai Sinan. Di tempat lain, Suna dan Abidin bersiap memasuki hotel untuk honeymoon. Namun seseorang memberi kode Suna untuk menemuinya segera. Alhasil, Suna harus bersusah payah mengelabui suaminya agar bisa menemui orang itu. Saat itulah akhirnya terungkap bahwa Suna memiliki sebuah rahasia yang dimiliki orang tersebut, dan orang itu meminta sejumlah uang. Di mansion, Ifakat mulai panik ketika Ferit tidak juga muncul. Padahal perusahaan mereka harus segera meluncurkan produk baru untuk bertahan. Ia lantas menyalahkan Orhan dan Bibi Hatu karena tidak berbuat apa-apa dalam situasi seperti ini. Sementara itu, Diyar membawa Ferit ke rumahnya dan diketahui oleh Satpam. Dan setelah dimandikan, Ferit pun dibaringkan di ranjang karena dia terlalu mabuk.
Ketika tengah malam, Suna dikirimi pesan oleh Sevki, pria yang telah memerasnya, minta disiapkan uang besok pagi. Sementara itu, Esme bertanya lagi kepada Sairan mengenai keputusannya menikah dengan Sinan. Dan seperti biasa, Sairan memberikan jawaban yang meyakinkan, hanya saja hatinya terlihat ragu. Nah, sekarang kita berkenalan dengan ibu Sinan yang bernama Ayla. Dia juga sedang menanyai putranya mengenai keputusannya menikah dengan Sairan. Di situ, ibunya menunjukkan ketidaksukaannya kepada Sairan dengan alasan ia tidak mau putranya itu dikecewakan oleh wanita lagi. Malam itu, Sairan bermimpi berada di ruangan yang sangat gelap. Di salah satu sisi yang terang muncul Sinan, sedangkan sisi yang lain muncul Ferit. Mereka kemudian berebut menarik tangan Sairan di sisi masing-masing. Seketika itu Sairan terbangun dan diberitahu bahwa bibinya datang. Bibi Hatice sangat senang mengetahui Sairan tampak bahagia bersama Sinan. Namun ia kemudian membandingkan nasibnya dengan Ferit yang saat ini terpuruk dan malam ini ia tidak pulang ke rumah. Mendengar itu, Sairan merasa bersalah dan kemudian meninggalkan bibinya. Di tempat lain, Ferit terbangun dan menyadari telah berada di rumah Diyar, bahkan telah disiapkan sarapan. Namun tiba-tiba suasana menjadi kelam ketika Diyar mengaku mendengar Ferit terus menyebut nama Sairan. Sebagai wanita, jelas ia tidak mau dipermainkan. Ferit pun diusir. Ia belum boleh kembali sebelum melupakan mantan istrinya tersebut. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan keluarga Sinan yang lain, yaitu Hazal adiknya dan Mumtaz pamannya. Topik pembicaraan di meja makan tidak jauh-jauh mengenai rencana pernikahan Sinan dengan Sairan. Namun sebelum terlalu jauh pembicaraan itu, Sairan datang menemui Sinan dan langsung marah karena dia sulit dihubungi. Di tengah perdebatan itu, keluarga Sinan muncul untuk ikut menyambut. Ayla terlihat berpura-pura setuju dengan pilihan putranya. Hari itu rencananya Sinan dan Sairan akan pergi makan di luar. Sairan mengungkapkan firasatnya bahwa ibu Sinan sepertinya tidak suka dengannya. Namun Sinan terus menjelaskan bahwa ibunya mengikuti kehendaknya. Di rumah, Ayla menunjukkan karakter yang membingungkan. Meskipun ia tidak suka sama sekali dengan Sairan, ia justru memerintahkan putrinya untuk mendukung kakaknya. Sementara itu, Ferit memutuskan untuk pergi ke bengkel perhiasan dan mulai menggambar. Di tempat berbeda, Ifakat semakin panik, mendesak Orhan untuk menghubungi putranya. Menurutnya, ini masalah penting mengenai perusahaan. Seharusnya Orhan lebih mementingkan itu dibandingkan mengurus wanitanya. Di sisi lain, pacar Orhan yang bernama Betul dimarahi Nurten ibunya. Alasannya ia terlalu banyak berbelanja menggunakan uangnya untuk mengimbangi keluarga Orhan, sementara mereka belum mendapatkan apapun. Spontan Nurten memukul putrinya itu hingga mengalami pendarahan. Betul akhirnya menghubungi Orhan, meminta diantar ke rumah sakit. Setelah membuang banyak waktu, Ferit tidak menghasilkan karya apapun sebab sang inspirasi adalah Sairan. Ia merasa bahwa hidupnya kini berantakan dan temannya terus menyemangatinya. Sebagai bentuk dukungan, ia mengajak Ferit untuk makan di luar. Sementara itu, Sairan mengajak Sinan untuk makan di restoran langganannya. Di situ suasana semakin rumit. Pelayan mengenali Sairan dan banyak kenangan bersama Ferit. Demi menjaga perasaan calon suaminya itu, Sairan ingin mengajaknya pindah restoran. Namun sepertinya jodoh tidak bisa dihindari. Mereka bertabrakan dengan Ferit dan temannya yang tengah mabuk. Jelas keduanya sama-sama kaget, namun tidak mau merusak suasana. Terlebih teman Ferit tetap memanggil Sairan sebagai kakak ipar. Kejadian ini membuat Sairan harus kembali menjelaskan kepada Sinan jika hanya dia yang ia cintai. Pertemuan ini bukanlah kesengajaan, melainkan kebetulan. Sinan tidak percaya dan menyuruh Sairan untuk introspeksi diri. Bibi Hatice mengunjungi Suna untuk memberikan hadiah. Namun sebelum itu, dia mengembalikan rambut yang pernah dipotong ayahnya ketika Suna masih kecil. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Suna saat itu dipaksa ayahnya untuk memotong rambutnya yang panjang. Sairan ikut menangisinya saat itu dan rambut itu kini dikembalikan. Bibi Hatice pun hampir lupa memberikan hadiah. Ia pun mengeluarkan sebuah kalung. Sementara itu,
Ferit sengaja membelikan pizza dan memberikannya kepada Diyar sebagai ucapan permintaan maaf. Namun ia tidak diizinkan masuk dan hanya mengungkapkan isi hatinya melalui balik pintu. Suna terus diancam untuk segera memberikan uang kepada Sevki. Dan ketika ia keluar rumah untuk menemui pria itu, ia tidak tahu jika dibuntuti oleh Qasim ayahnya. Suna mengaku belum bisa memberikan uang kepada Sevki dan memberikan kalungnya sebagai jaminan. Qasim menganggap pria itu sebagai jambret. Hingga kemudian Suna beralasan jika kalung itu pemberian Abidin dan akan direparasi karena tidak nyaman. Sementara itu, Baitul masih beruntung, bayi yang dikandungnya masih selamat. Orhan lantas menawarkan kepada pacar dan ibunya itu untuk makan malam di mansion. Selain demi ia bisa menjaganya, juga untuk mengakrabkan keluarga. Sinan mengantarkan Seiran pulang dalam keadaan kesal. Kebetulan Suna masih berada di gerbang. Mereka pun kemudian berbincang-bincang mengenai apa yang mereka rasakan saat ini. Bahwa Seiran merasa bersalah telah mengecewakan Sinan. Sedangkan Suna mengaku ingin pinjam uang demi kebutuhan awal pernikahannya dengan Abidin. Gulgun datang ke mansion karena mendengar putranya tidak pulang. Pada saat yang sama, Orhan membawa pulang pacarnya. Perdebatan sempat terjadi ketika Orhan mengungkapkan jika ia mengundang makan malam ibu pacarnya. Gulgun yang baru pertama ketemu dengan wanita itu kemudian memberikan ancaman. Singkat cerita, makan malam digelar. Nurten menunjukkan perilaku yang tidak baik karena ia memang dari keluarga miskin. Hal itu mendorong Ifakat untuk terus menghinanya. Hanya saja Nurten terus bersembunyi di balik tameng Orhan. Di waktu yang sama Ferit pulang. Ia memilih pergi ke dapur dibandingkan duduk di meja makan. Dia pun curhat kepada Bibi Sevika bahwa saat ini hatinya sedang kosong. Di meja makan Nurten merasa terhina dan ingin pamit pulang. Namun tentu itu hanya basa-basi karena ia yakin Orhan akan menahannya. Bibi Hatice menemui Ferit dan memberikannya dukungan sebagai penerus keluarga Korhan. Jika dia terpuruk, maka dia tidak bisa menyelamatkan keluarga ini dan itu sama saja dengan mengkhianati kakeknya. Ferit akhirnya berjanji bahwa dia akan bangkit. Setelah itu giliran Aizen yang dinasehati Bibi Hatice untuk bangkit dari rasa sakitnya. Setelah itu Bibi Hatice membawakan makanan untuk Qasim sekaligus memberitahukan bahwa dia telah memberikan hadiah kalung untuk Suna. Qasim pun kaget sebab pengakuan Suna bahwa kalung itu pemberian Abidin. Sementara itu, Seiran mengetahui permasalahan Ferit. Ia pun membuatkan gambar desain untuknya. Dan keesokan harinya, gambar-gambar itu ia titipkan kepada Abidin untuk sampai kepada Ferit. Tak lama dari itu, Seiran mendapatkan telepon dari Sinan yang mengajaknya pergi keluar. Dan di waktu yang sama, Suna juga mendapatkan pesan dari Sevki yang menagih uang. Dia lantas keluar rumah dan tanpa sadar diikuti oleh ayahnya. Pagi itu di mansion, Nurten mempersilahkan Orhan untuk ikut sarapan bersama, namun dia sangat sibuk. Nurten lantas nyeletuk bahwa rumah besar dan mewah ini tidak bisa dinikmati oleh calon menantunya. Mendengar itu, Serpil hanya bisa tertawa dan memberitahu bahwa rumah ini atas nama Seiran. Uang pinjaman dari Seiran, Suna berikan kepada Sevki untuk menebus kalungnya. Namun Sevki mengatakan bahwa ini cukup untuk saat ini saja. Qasim mendengar dari kejauhan bahwa apa yang mereka bicarakan mengenai rahasia Abidin. Ferit mengaku telah berusaha maksimal, namun kali ini ia menyerah dan mengaku kalah. Tiba-tiba muncullah Diyar dengan membawa gambar-gambar dari Seiran, entah bagaimana ceritanya berada di tangannya. Begitu Ferit membukanya, ia mengenali bahwa gambar-gambar itu dari Seiran. Spontan ia menyebut nama mantan istrinya itu yang membuat Diyar cemburu lalu memutuskan pergi. Di sisi lain, Seiran sangat terkejut sebab Sinan membawanya ke kantor pencatatan nikah. Awalnya Seiran menganggap ini bercanda, namun Sinan menegaskan bahwa ia sangat serius. Seiran pun hanya bisa terdiam ketika diberi waktu untuk memutuskan. Kilas balik ke pusat rehabilitasi, seorang anak kecil sembuh dan diizinkan pulang. Hal itulah yang mendorong Sinan meyakinkan Seiran bahwa mereka akan sembuh.
Sairan tersadar dari lamunannya dan tiba-tiba menerima pinangan dari Sinan. Di tempat lain, Esme sangat antusias karena akan kedatangan calon besannya. Namun tidak seperti yang ia duga, Ayla mengatakan bahwa ia datang untuk membuat perjanjian. Adegan kemudian ditutup dengan Sinan menikah dengan Sairan dengan saksi Hazal. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ada yang bisa menebak bagaimana kelanjutannya dan bagaimana nasib Ferit? Silahkan tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.